Kita ke kabar lain, sidang kasus impor gula dengan terdakwa 9 petinggi perusahaan swasta kembali digelar di PN Tipikor. Hari ini Tipikor dipimpin Hakim Ketua Denny Arsan kembali melanjutkan sidang dengan menghadirkan sejumlah saksi. Kasus impor gula periode 2015-2016 telah menjerat 11 orang terdakwa ke persidangan tindak pidana korupsi Tipikor Jakarta Pusat. Adapun 9 perusahaan swasta ini didakwa bersama-sama memperkaya diri sendiri dengan total 515,4 miliar rupiah dari total 578,1 miliar rupiah kerugian negara. Dan kita perbarui informasi mengenai sidang lanjutan kasus impor gula. Kita bergabung dengan rekan Celia Alexandra yang berada di PN Tipikor. Selamat siang Celia. Celia, apa kemudian yang akan digali dari saksi di persidangan kali ini, Celia? Baik, selamat siang Ferdi dan juga pemirsa. Benar bahwa hari ini kasus dugaan korupsi, kasus importasi gula pada periode 2015-2016 yang terjadi ini sedang dilanjutkan kembali untuk kemudian menghadirkan sejumlah saksi dari Kementerian Perdagangan. Di antaranya adalah Nuri Mansyah, Kepala Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan, kemudian Yosi Evelyn, analis perdagangan ahli muda dari Kementerian Perdagangan yang tentu saja kita tahu bahwa nantinya akan didalami mengenai fakta-fakta yang terjadi pada periode tahun 2015 sampai dengan 2016 terhadap terdakwa kasus importasi gula. Ada 9 perusahaan swasta, tetapi hari ini yang dihadirkan ada 5 terdakwa perusahaan swasta yang kemudian bersama-sama melakukan ataupun merugikan negara sebesar 578,1 miliar rupiah dan juga memperkaya diri sendiri sebesar 515,4 miliar rupiah. Dan untuk 4 terdakwa lainnya pemirsa dari perusahaan swasta tersebut nanti akan kembali dilanjutkan persidangan untuk pemeriksaan saksi di hari Kamis mendatang. Tetapi kalau kita berbicara mengenai kasus importasi gula yang merugikan negara sebesar 578,1 miliar rupiah ini, bukan hanya 9 perusahaan swasta saja yang terlibat, melainkan ada 2 tersangka lainnya atau total sebanyak 11 tersangka, diantaranya terjerat yakni mantan Menteri Perdagangan pada periode 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dan juga Direktur Utama dari PT PPI Charles Sitorus. Jika kita membahas mengenai kasus ini, Tom Lembong nantinya juga akan diperiksa ataupun disidangkan pada siang hari nanti di pukul 14.00 waktu Indonesia Barat di ruangan yang sama dengan Hakim Ketua yang sama, Denny Arsan, usai dari persidangan yang berlangsung pada pagi hari ini. Dan nanti tentu saja agenda persidangan yang akan digali oleh Hakim dan juga Jaksa Penuntut Umum adalah mengenai pemeriksaan terdakwa dan juga fakta-fakta yang berada di persidangan selama ini. Saksi-saksi yang sudah dihadirkan, total lebih dari 60 saksi yang sudah dihadirkan selama ini atas kasus importasi gula terhadap Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan tersebut, dan juga fakta-fakta yang nantinya kita akan tunggu. Tapi kalau kita membahas lagi mengenai kasus ini, harusnya persidangan untuk menggali informasi dari terdakwa ini harusnya dilakukan kemarin pemirsa, namun harus ditunda menjadi hari ini karena berkaitan dengan kemarin kita ketahui bahwa kasus importasi gula juga diagendakan ataupun dilakukan dengan terdakwa Charles Sitorus sebagai Dirut PPI dan juga menghadirkan Tom Lembong sebagai saksi. Kemudian ia juga kemarin bersaksi sejumlah saksi-saksi fakta-fakta yang memang terjadi pada periode tersebut. Termasuk juga ia mengatakan bahwa pada periode tersebut impor gula yang dilakukan ini sudah berdasarkan dengan rapat koordinasi ataupun ratas yang dilakukan di Bogor bersama dengan Presiden pada masa itu dan juga pada Menteri Koordinator dan juga sejumlah stakeholder lainnya dan juga kementerian terkait. Dan importasi gula dirasa adalah salah satu solusi untuk dilakukan pada periode tersebut dengan adanya lonjakan harga gula sekitar 10-15%. Kita akan tunggu apa saja kemudian yang akan didalami oleh Hakim dan juga Jaksa Penuntut Umum pada siang hari nanti. Kita akan kabarkan kepada Anda lebih lanjut. Sementara demikian, Ferdi. Baik, terima kasih Celia Alexandra dari PN Tipikor Jakarta.